Hai, terima kasih sudah klik video ini. Kita akan bahas game dari Michal Tal muda di tahun 1949. Buat teman-teman yang belum tahu dan kalian penggemar Michal Tal, kalian cocok nonton video ini sampai habis. Saya akan ceritakan sesuatu yang mungkin teman-teman belum pernah dengar sebelumnya. Michal Tal menjadi juara dunia tahun 1960 setelah mengalahkan Michal Botvinnik dengan skor 12,5, 8,5 pada tahun 1960 nih. Dan dia juara dunia termuda saat itu dengan usia 23 tahun. Kita akan coba membahas dari perjalanan karir mudanya, dari mulai awal dia bermain catur yang sudah ada di database ya, yaitu pada tahun 1949. Nah, saya ceritakan sedikit siapa itu Michal Tal. Michal Tal ini mendapat julukan The Magician from Riga karena lahir di Riga dan sering menampilkan permainan yang terkenal hingga hari ini. Michal Tal, yang banyak orang nggak tahu, memiliki banyak struggle dalam hidupnya. Buat teman-teman yang belum tahu, Michal Tal lahir 9 November 1936. Dia lahir dari keluarga Yahudi dan dia terdampak dari invasi Jerman saat itu, dan dia sempat berpindah-pindah tempat ya untuk tinggal. Dia memiliki seorang ibu yang merupakan seorang perawat, dan kemudian dia memiliki seorang bapak yaitu Nehemia Tal yang merupakan seorang dokter. Sorry, ibunya seorang perpustakaan, bukan perawat, sorry. Saya baru ingat lagi. Nah, saya membaca buku ini, lumayan cukup sedih juga. Ini buku kayak karya dari Tibor Karloi. Dia merupakan Grandmaster dari Hongaria. Dan saya selalu menyukai karya-karya dari Grandmaster legendaris. Kalau kalian suka baca, kalian bisa mengetahui banyak hal dari membaca ini, teman-teman. Nah, Tibor Karloi melakukan pendekatan yang bagus ya dalam menulis buku ini. Dan dia juga mendapatkan cerita ini dari anaknya Michal Tal. Kemudian Michal Tal, kalau kalian ingat ya, lahir dengan jari yang tidak lengkap. Nah, itu kenapa sih? Ternyata teman-teman, Michal Tal ini waktu ibunya mengandung dia melakukan suntikan yang tidak tepat gitu. Jadi nyuntik dirinya sendiri tapi tidak tepat dan berakibat komplikasi sehingga Michal Tal harus memiliki kekurangan tersebut. Dan kemudian waktu kecil Michal Tal ini memiliki masalah kesehatan. Waktu dia bayi dia memiliki masalah kesehatan meningitis hingga harus harus istirahat di kasur selama 6 bulan. Tapi itulah cerita dari juara dunia Michal Tal ya. Selain cerita dari kehebatan dia bermain catur, ternyata di balik itu ada struggle yang membuat dia jadi lebih hebat. Kita akan bahas game pertamanya dia tahun 1949. Dan kita akan lanjutin lagi ya. Ini terjadi di acara simultan catur. Dia melawan Radmil Kolmov. Radmil Kolmov nih akhirnya pada saat itu dia merupakan seorang master. Dan akhirnya dia menjadi seorang Grandmaster top dunia, salah satunya di era itu. Michal Tal usianya masih 12 tahun lebih sedikit lah, tahun 1949. Michal Tal saat itu dilatih oleh namanya nama pelatihnya cukup sulit ya, namanya Yanis Kruskov. Nah, kemudian Michal Tal dilatih lagi oleh pelatih yang paling lama melatih dia, namanya Alexander Koblenz, teman-teman. Nah, si pelatihnya ini gelarnya cuma kandidat master. Michal Tal ini gabung ke klub Latvia namanya Pioneer Chess Club. Dan dia sudah menunjukkan kehebatannya. Jadi waktu masa kecilnya nih, Michal Tal belajar membaca umur 3 tahun. Tapi umur 5 tahun udah bisa perkalian 3 digit, teman-teman. Emang bakatnya udah luar biasa. Walaupun dia kekurangan dalam fisiknya, ternyata dia bisa bermain piano sangat baik dan bahkan menjadi kiper saat bermain bola. Semoga ini bermanfaat buat kalian, terutama untuk para pecatur junior. Semoga ini menginspirasi dan mengambil cerita ini sebagai motivasi buat kalian yang sedang berjuang untuk menjadi lebih hebat lagi. Radmil Kolmov mainkan langkah C4. Michal Tal mainkan langkah E6. Putih kuda C3, hitam D5. Putih D4, hitam C6. Nah, ini teori apa nih? Ini merupakan teori Queen Gambit Decline Semislav Defense ya, Accelerated Move Order. Putih kuda ke petak F3, hitam kuda ke petak F6. Kemudian putih bishop G5.
Kemudian Mihaltal ngambil pion di petak C4, disikat. Putih setup pion E4. Jadi kalau Queen Gambit itu memang memberikan pion pada petak C4 melakukan pengorbanan, tapi dia pengen setup 2 pion center yang kuat. Mihaltal menjaga pion C4 dengan B5. Ya, Radmil Kolmov mainkan langkah E5, melakukan peeling up dari pin yang sudah dilakukan. Mihaltal membalas balik dengan ancaman bishop H6. Nah, Radmil Kolmov di sini harusnya mainkan langkah bishop H4 ya, yang lebih baik. Ya, apabila bishop H4, kemudian game menurut analisa akan dilanjutkan dengan G5, dimakan, kemudian makan kembali, dan kemudian hitam akan lanjutkan dengan bishop E7 yang paling bagus. Apabila dimakan lagi, seperti ini. Nah, tapi Radmil Kolmov lebih pilih langsung makan, bishop makan F6. Kemudian Mihaltal makan balik dengan pion dan putih makan lagi. Mihaltal tidak langsung ambil pion. Dia mainkan langkah bishop B4. Yang seharusnya menteri F6 memang lebih baik. Ya, kita jangan lihat, wah ternyata Mihaltal banyak salahnya ya. Jangan begitu teman-teman. Tentu kalau dibandingkan dengan hari ini bisa menjadi pertanyaan. Tapi langkah ini sangat manusiawi ya, sangat bagus. Tujuannya untuk melakukan pin. Putih harusnya di sini mainkan langkah G3 yang lebih baik. Kemudian Radmil Kolmov lebih memilih bishop E2. Dianggap melewatkan taktik. Mihaltal baru mengambil pion. Ya, kalau ada tanda seru, dianggap langkah yang meragukan ya. Harusnya di sini gajah B7 terlebih dahulu. Queen F6, putih lanjutkan dengan rokade. Mihaltal melakukan pertukaran bishop dan kuda. Langkah lainnya yang lebih bagus adalah gajah B7 tetap, kemudian dimakan balik, dan kemudian kuda D7. Langkah ke-13, Radmil Kolmov coba mendobrak lewat sayap menteri. Mihaltal baru mengeluarkan gajah fianchetto-nya. Radmil Kolmov di sini melakukan serangan kuda E5, dianggap blunder. Ya, apa tujuan dia? Tujuan dia sebenarnya ingin membuka petak center ya, dan ingin mainkan gajah ke petak F3. Tapi kalau ditanya lebih bagus mana, mungkin lebih bagus kudanya ke sini, guys. Ya, kuda E5 dimainkan, dimakan oleh Mihaltal, kemudian dimakan lagi, dan dimakan lagi dengan Queen. Unggul pion 3, 4, 5, 6, 7, putih 5 pion. Unggul 2 pion Mihaltal. Tapi posisi perwiranya bukan dalam koordinasi yang baik. Putih bishop ke petak F3, lakukan ikatan pada bishop B7. Hitam benteng ke petak D8. Putih queen ke petak C2. Kemudian hitam benteng D3 Mihaltal. Radmil Kolmov mainkan langkah pion makan pion B5. Harusnya benteng E1 lebih bagus. Apa kira-kira langkah yang akan dimainkan oleh Mihaltal muda, teman-teman? Berusia 12 tahun loh. Mihaltal mainkan langkah brilian Sacrifice Rook. Ingat ya, ini eventnya simultan catur. Jadi simultan catur itu Radmil Kolmov melawan beberapa pemain. Yap, Radmil Kolmov gak mau langsung makan. Dia pilih benteng A7. Mihaltal Queen makan pion B5. Radmil Kolmov kemudian harusnya di sini makan sini ya. Dia makan benteng di petak F3. Blunder lagi. Dapatkah kalian melihat langkah kemenangan dari Mihaltal? Yap, Queen ke petak G5 skak, Raja ke petak H1, dan benteng ke petak G8. Ancaman checkmate pada petak G2 sulit untuk dicegah. Radmil Kolmov menyerah. Kalau kita bahas sebelumnya, pada saat momen benteng F3, kenapa nggak dimakan langsung? Kalau dimakan, maka akan benteng G8 skak, Raja geser, dan pion makan B5. Kalau putih Queen D1, hitam Queen F4. Ancaman sulit dicegah. Nyerah ya. Nah, pada saat momen benteng F3, kemudian benteng A7, menteri B5, harusnya putih di sini makan bishop. Tapi tetap kalah ya, dimakan lagi. Makan F3, hitam benteng G8, raja geser, dan kemudian C5. Jika putih di sini queen ke petak E4, kalah endgame ya. Mungkin putih queen ke petak E2, dilanjutkan dengan queen ke petak D5. Tujuannya ke sini.
Ya, hitam tetap unggul. Berapa sih akurasi yang ditampilkan oleh Mihaltal di game ini? Akurasinya adalah 94,2%, putih 78% dengan 2 langkah brilian milik Mihaltal. Apa komentar kalian buat game ini? Kita akan lanjutin di edisi berikutnya, di mana Mihaltal di game kedua akan menghadapi Yosif Israel Silber. Ya, dia akan bermain di klubnya Pioneer Palace Championship Riga tahun 1949. Nah, bagaimana Mihaltal bermain di game keduanya? Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kalau rame kita lanjutin lagi guys.